Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, para mahasiswa sekalian dimanapun kalian berada. Apa kabar nih? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan yang sehat walafiat dan tak kurang satu apapun. Balik lagi di channel ini. Seperti biasa, channel ini menyajikan beberapa materi-materi sehubungan dengan perkuliahan yang sedang kita laksanakan, baik itu di kajian matematika SD 1 maupun di kajian matematika SD 2. Bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe dulu dan diaktifkan loncengnya ya. Dikarenakan ada banyak materi-materi serta tutorial-tutorial yang nanti akan saya share di video ini. Oleh karena itu, kalian bisa belajar terlebih dahulu sebelum perkuliahan dimulai. Baik teman-teman mahasiswa sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi kita yang sebelumnya belum sempat untuk kita pelajari bersama, yaitu terkait dengan persen, perbandingan, dan skala. Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai pecahan, dan saya rasa untuk berbagai lembar aktivitas kegiatan yang sudah saya share kemarin, beberapa di antaranya sudah memahami terkait dengan pengertian pecahan berdasarkan 5 makna yang seperti sudah saya jelaskan di dalam video sebelumnya. Oke, baik. Pada kesempatan kali ini, kita akan mulai dari definisi tentang persen, kemudian dilanjutkan nanti tentang perbandingan, dan terakhir skala. Sebagai tahap permulaan untuk mempelajari tentang persen, berikut adalah gambar bujur sangkar atau persegi berukuran 10 kali 10 atau mempunyai luas 100 satuan luas. Dari mana kita tahu? Ya, caranya cukup mudah ya. Tinggal kita hitung sisi dari persegi tersebut, yang mana sisinya sama, yaitu 10 persegi kecil atau bujur sangkar kecil. Nah, pada gambar tersebut kita lihat bahwa ada satu persegi yang diarsir, yang berwarna hitam, yaitu di pojok kiri atas. Lalu yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana caranya untuk merepresentasikan satu daerah yang diarsir tersebut terhadap keseluruhan. Oke, mungkin di dalam pecahan kemarin sudah diajarkan bahwa cara merepresentasikannya adalah daerah yang diarsir di bagian atas menjadi sebuah pembilang. Kemudian penyebutnya adalah daerah keseluruhan, yakni 1/100. Lantas bagaimana dengan beberapa persegi pada gambar berikut? Pada gambar yang pertama, yaitu paling pojok kiri kalian, itu ada sebanyak 31 daerah yang diarsir atau bujur sangkar yang diarsir. Pada pertemuan sebelumnya, jika kita representasikan gambar-gambar berikut ini menggunakan konsep pecahan, mungkin akan diperoleh nilai secara berurutan sebagai berikut, yaitu pada gambar pertama 31/100. Gambar kedua dan ketiga sama, yaitu 100/100. Kemudian pada gambar terakhir yang keempat, yaitu 13/100. Nah, ternyata per 100 itu mempunyai ciri khas atau mempunyai nama tersendiri, yaitu yang kita kenal selama ini sebagai istilah persen. Baik, lanjut kita pada konsep perbandingan. Nah, pada konsep perbandingan ini ada berbagai macam contoh yang dapat kita jadikan untuk memudahkan kita dalam mempelajari konsep ini. Di antaranya perbandingan yang sering kita temukan adalah perbandingan ukuran, panjang, kecil, tinggi, lebar, dan lain-lain.
Seperti pada contoh yang kita bisa lihat pada gambar, yaitu sebuah benda A mempunyai panjang 2 cm. Kemudian benda B mempunyai panjang 3 cm. Nah, kemudian dapatkah kalian menyatakan perbandingan antara A dan B tersebut? Oke, mungkin salah satunya adalah A lebih pendek dari B, atau B lebih panjang dari A. Bisa juga seperti ini. A 1 cm kurangnya dari B, dan lain-lain. Oke, apakah ada lagi yang bisa kita nyatakan terkait dengan perbandingan pada gambar berikut? Nah, bagaimana dengan gambar di bawah ini? Apakah kalian bisa menyebutkan konsep perbandingan pada gambar berikut? Silahkan nanti kalian diskusikan. Nah, bagaimana dengan gambar di bawah ini? Dapatkah kalian menyebutkan konsep perbandingan yang ada pada gambar tersebut? Nanti kalian diskusikan di dalam lembar aktivitas kegiatan yang sudah disediakan. Terkait dengan slide berikutnya, kita akan berbicara mengenai perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Mungkin dua konsep ini yang paling sering kalian temukan ketika kita berbicara terkait dengan perbandingan, yaitu perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Termasuk ketika kalian masuk di berbagai kampus, kalian akan melaksanakan tes ujian masuk, yang mana ujian-ujian tersebut biasanya soal-soalnya adalah tentang perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Oleh karena itu, pada proses pembelajaran kali ini, kalian akan menelaah perbedaan antara perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Sebagai bahan diskusi, silakan cermati soal cerita berikut ini. Misalkan harga 1 kg mangga adalah 12.500, maka harga 2 kg mangga adalah 25.000. Jelas ya? Nah, kemudian bagaimana jika harga 5 kg rambutan adalah 75.000? Berapakah harga 7 kg rambutan? Silakan kalian diskusikan. Kemudian perhatikan juga beberapa contoh berikut. Misal, untuk merenovasi sebuah rumah diperlukan 12 orang pekerja dalam waktu 3 hari. Berapa lamakah rumah tersebut dapat selesai direnovasi jika pekerja ada 36 orang? Bandingkan juga hasil kerjaan kalian pada soal berikutnya. Amir dapat menyelesaikan pekerjaan dalam waktu 3 jam, sedangkan Budi dapat menyelesaikan dalam waktu 6 jam. Jika mereka bekerja bersama-sama, berapa waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut? Nah, kasus-kasus ini nanti yang akan kalian diskusikan di dalam lembar aktivitas kegiatan. Konsep terakhir yaitu skala. Untuk memahami konsep ini, kita bisa ilustrasikan dengan persoalan berikut. Seorang tukang bangunan ingin mengukur sebidang tanah yang berukuran 100 meter kali 50 meter. Yang menjadi persoalan adalah bagaimana caranya tukang tersebut menggambarkan denah tersebut pada selembar kertas. Apakah dia harus menuliskan sepanjang 100 meter dan selebar 50 meter? Tentu saja tidak mungkin. Ya, oleh karena itu, tukang tersebut menggunakan konsep skala dengan aturan bahwa 1 cm pada gambar akan mewakili 1000 cm pada gambar sebenarnya.
Kita beri contoh, ketika panjangnya adalah 100 meter, yang berarti 10.000 cm, maka akan dituliskan di dalam sebuah gambar menjadi 10 cm. Kemudian lebarnya yang tadinya lebar sebenarnya adalah 50 meter atau 5.000 cm, maka akan dituliskan di dalam gambar tersebut menjadi 5 cm. Sehingga dapat kita lihat bahwa gambar denah tersebut sesuai dengan gambar yang kita perhatikan saat ini, yaitu dengan panjang 10 cm dan lebar 5 cm. Konsep skala ini tentunya sangat berguna di kehidupan nyata. Kalau kalian lihat ya, peta-peta kota atau peta-peta kabupaten juga menggunakan konsep skala. Ketika kita menggambar sebuah bangunan, itu juga menggunakan konsep skala. Membuat miniatur suatu bangunan, dituliskan juga skalanya berapa. Jadi besar kecilnya skala adalah tergantung dari besarnya 1 cm itu mewakili berapa cm pada jarak sebenarnya. Baik, sampai sini dulu video pembelajaran tentang persen, perbandingan, dan skala untuk hari ini. Mudah-mudahan penjelasan yang singkat tadi bisa kalian pahami dengan baik. Dan untuk pengerjaan di dalam kelompok maupun individual, seperti biasa, kita sudah menyiapkan format lembar aktivitas kelompok dan kuis-kuis untuk menguji tingkat pemahaman kalian. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa untuk terus semangat dan terus sehat. Dan yang pasti satu, jangan lupa bahagia. Terima kasih, saya Muhammad Saufi, pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.